kembali di perkuliahan statistik bisnis. Hari ini kita akan membahas nilai tertinggi atau nilai terendah di dalam Microsoft Excel itu ada fasilitas statistik ya. Jadi dengan menggunakan Excel aja kita sudah bisa menghitung yang seperti kemarin yang rumit itu ya. Misalkan mau melakukan uji chi kuadrat apa itu, dia sebenarnya di dalam Microsoft Excel sudah ada fasilitas itu ya. Nah ini nanti saya coba demokan dan beberapa cara sudah ada, mudah-mudahan jelas di modul yang sudah di-download itu, terutama di bab pertama di modul 1 itu tentang menampilkan. Terus nanti beberapa contohnya ada di modul-modul berikutnya. Nah di Microsoft Excel ini saya buka dulu ini ya. Nah, ada yang namanya data analisis ya. Jadi kalau mungkin menyesuaikan dari tipe atau versi Microsoft Excel-nya kalian masing-masing nanti dicocokkan. Tapi yang pasti ada di menu file, terus kemudian ada option, ya adds in. Adds in ini adalah istilahnya kayak library tambahan ya, atau fitur-fitur tambahan yang bisa kita tambahkan ke dalam Excel. Jadi banyak macam-macamnya di sini. Ada yang Excel adds in, ada yang Com adds in, ada macam-macam. Nah, kita pilih yang Excel adds in ini. Ya, Excel terus go. Nah, nanti ini ada macam-macam. Ya, ada yang analisis toolpack PBA ini nanti buat bikin program di Excel bisa. Terus yang ini analisis toolpack. Nah, yang kita pakai adalah analisis toolpack ini. Ya, jadi nanti tinggal di checklist. Ya, kemudian klik OK. Seperti itu. Nah, nanti pada saat kita mau mencarinya di mana, Pak? Di menu data. Ya, di menu data. Nanti kita tinggal mencari ada yang tulisannya data analisis. Nah, ini yang di ujung ini ya. Nah, nanti menyesuaikan dengan punya kalian di sini. Oke. Nah, ini adalah menu yang data analisis yang ini tadi nih. Tuh, ya. Pilih analisis toolpack ya. Kemudian data analisis ya. Ini adalah fungsi-fungsinya, tools yang ada. Jadi bisa macam-macam di sini. Ya, jadi kalau nanti mau menggunakan misalkan mau bikin skripsi nanti pakai Excel untuk analisis statistiknya, pakai Excel aja, nggak usah pakai SPSS kalau yang ada yang sekarang kan ya. Ya, jadi bisa dipakai dengan Excel. Nih, di sini ada korelasi, menghitung kovariannya, terus menghitung statistik deskriptif, kemudian exponential smoothingnya bisa dihitung. Ini bisa buat peramalan gitu ya. Ada F-test, ada Fourier, histogram, moving average, random number, rank and percentile, regresi, sampling, t-test ya. Ini macam-macam banyak di sini. Ya, kita tinggal pilih salah satu dari tool analisis yang ada ini bisa digunakan. Oke, jadi seperti itu cara yang pertama menampilkannya di situ. Ya. Nah, kita akan masuk yang pertama dulu nih, saya coba dulu. Kita akan pakai yang dipakai ini adalah statistik deskriptif ya. Jadi statistik deskriptif ini dia akan meringkas data yang ada di data-data yang ada di sini. Misalkan saya punya data seperti ini ya contohnya. Misalkan ini saya punya data, saya tulis di sini ya. Sini nomor, di sini hasil ujian mahasiswa nih katakanlah, nilai-nilai. Ada 56, 74, 81, kemudian 65, 70, 54, 63, 74, 82, 95, 65, 56, dan 78 ya, seperti ini ya. Terus kemudian 56, 84 berarti ada 16 ya, 16 apa berapa nih? Oke, lalu ada 20, 92, 56, 77, 68, sama 71. Nah, misalkan ini ya, contoh datanya. Nah, kalau kita misalkan, kalau kita pakai Excel biasa, ya, kalau kita pakai Excel biasa, mau mencari nilai dari data ini, itu kan pakai fungsi ya, fungsi bawaan dari Excel gitu. Nah, ini saya rapikan dulu nih ya. Saya besarkan dulu nilainya. Saya bikin tabel gini. Oke. Nah, kalau misalkan saya tanyain berapa nilai ujian tertinggi, kita bisa pakai fungsi max di sini. Max.
Kan gini ya. Tuh kan. Ini nilai max-nya nih. Nilai max. Nilai min-nya gimana? Ya pakai fungsi min biasanya kan kalau di Excel. Min. Ini kalau kita biasa. Tuh. Sama rata-rata gimana? Rata-rata sama juga. Kalau kita pakai rata-rata, maka di sini average. Kalau yang sudah biasa bekerja dengan Excel ini lancar biasanya. Ya, tahu fungsi-fungsi dasarnya ini seperti ini. Nah, sebenarnya di dalam data analisis ada dia di sini. Jadi langsung rekapnya bisa kelihatan. Ini saya klik data analisis, saya cari deskriptif statistik, ya, yang ini tadi, nih, ya, data analisis, klik deskriptif analytic, terus kemudian nanti akan muncul input range-nya. Saya klik OK. Nah, dia muncul ring-nya di mana, ya, range-nya apa, ya, range-nya apa. Terus kemudian kita pilih range-nya aja, area yang mau kita tentukan. Ini kan datanya sampai ini. Kita klik sini, kemudian grup dikelompokkan berdasarkan kolom di sini. Ya, karena kita tidak checklist label, jadi nggak usah di sini. New worksheet muncul di file baru atau di sini, ya, atau di dalam file ini sendiri. Ya, new worksheet. Ya, atau kalau mau di sini, nah, areanya kita pilih areanya mau dimunculkan kemana? Munculnya di samping. Kita munculkan di samping ini. Oke, sudah selesai. Nah, yang lain-lain tinggal dipilih nih. Summary-nya mau diklik, ya. Terus ininya di checklist saja, ya. Oke, kalau kita oke, akan muncul informasinya tadi. Oh, kita akan dapat informasinya nih. Rata-ratanya tuh 70,585 kan sama kan? Itu. Jadi statistik deskriptif ini akan mendapatkan rangkuman dari semua data ini lebih cepat. Tuh kelihatan di sini. Nilai standar deviasinya, mediannya bisa langsung dihitung, nggak usah pakai rumus. Langsung langsung ditentukan sendiri dengan itu. Modusnya adalah 56. Ya, kita lihat nih. 1, 56 itu 2, ya, 56. Modus itu kan nilai yang paling banyak muncul ya. Ada 3, ya, 56 modus ya. Seperti itu. Terus standar deviasi otomatis dihitung. Ya, sampel variasi sampelnya kelihatan. Kurtoisnya, kemiringannya kelihatan. Range-nya kelihatan 41. Nah, ini nilai minimum maksimumnya kelihatan. Sama kan dengan ini? Sumnya sama. Kalau kita sum di sini dengan rumus biasa, dia akan sama hasilnya. 1417 sama. Count jumlah datanya 20. Tingkat confidence levelnya 5, ini sekian. Ya. Jadi ini yang pertama. Jadi dengan menggunakan statistik deskriptif kita bisa dapat banyak informasi rangkuman-rangkuman yang berkaitan tentang data kita yang ada di sini. Jadi kalau kalian diminta bikin rekapnya, coba hitung nih berapa, langsung semuanya, standar deviasinya, langsung nilai maksimum minimumnya. Jadi nggak usah fungsinya satu-satu, cukup pakai statistik deskriptif semuanya muncul. Seperti itu. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi bisa pilih di menu data, kemudian data analisis, pilih deskriptif statistik, oke. Muncul di sini ya range areanya ini. Kemudian kita pilih, nah ini sorry saya cancel dulu nih, kita ganti. Oke, ini saya ulangi dulu nih ya, di samping sini dia nanti munculnya. Saya klik di sini, statistik deskriptif, ya. Terus saya pilih range-nya. Nah, saya ambilin ini ya, ini ujung ininya. Saya masukin tulisan header-nya ini saya hitung. Terus kolom, nah ininya harus saya checklist nih. Kenapa? Karena biar jadi header-nya, judulnya di atas. Range areanya saya pilih lagi area baru, jangan di situ tapi di sini di sampingnya. Oke, saya munculin ke sini. Kemudian ini saya checklist ya. Kalau mau di checklist ini boleh, ini nggak apa-apa. Ya, kalau mau ditulis di sini. Ya, tapi kalau enggak, ini nilai K nih yang data tertinggi terendahnya berapa settingannya. Oke, kalau sudah oke. Tuh, muncul sendiri dia. Oh, ya, hasilnya kelihatan. Jadi nanti ini bedanya apa? Bedanya tadi tuh kolom 1 di sini hasil ujian.
Jadi hasil ujian ini akan menjadi header-nya di situ. Oke, ya ini jadi header. Oke, itu ya untuk yang pertama, materi yang pertama tentang ini. Jadi bisa dihitung summary-nya. Jadi kalau nanti sudah dapat data seperti ini, membaca, menganalisisnya akan lebih gampang. Jadi kalau di pertanyaannya, berapa rata-ratanya? Tuh, rata-rata nilai UAS adalah sekian. Jadi tidak hanya punya kemampuan kalian untuk bisa mendapatkan angka ini, tapi juga menentukan, membacanya, menganalisanya seperti apa. Ya, tuh standar deviasi sekian. Nah, standar deviasi artinya apa? Misalkan di sini ada angkanya di sini standar deviasi 12, sekian. Ya, artinya apa? Nilai UHS itu berada pada rentang X ditambah ini. Jadi 70 ini adalah nilai rata-rata tadi ditambah dengan ini. Jadi rentang nilai UTS, nilai UHS itu rentangnya adalah antara 58 sampai 83. Walaupun kalau kita lihat di sini kan ada nilai tertingginya kan, coba nilai tertingginya tuh 95, walaupun tertingginya 95, tapi rentangnya rata-ratanya itu ada di angka sekian. Ya, seperti itu. Kemudian kurtois, ya, itu tingkat keruncingannya sekian. Ya, jadi kalau grafiknya tuh nanti bisa jadi gini dia. Tingkat kemiripan kan gini, biasanya kan kalau terdistribusi normal tuh kan gini. Oke, apakah gini? Nah, apakah agak miring, cenderung miring ke sini? Nah, tingkat ini yang disebut sebagai skewness ya, menceng ke kanan apa ke kiri. Seperti itu. Oke, sebentar ya, ada azan dulu. Kita stop dulu ya, bentar ya. Pak, Ya, Nurrohma izin, Pak. Nurrohma izin, Pak. oke. Ya, ya. Nggak enak banget. Nggak enak Ya, badan apa Pak? ya. Ya, makasih, Pak. Oke. Sebentar ya, nunggu azan dulu ya. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, yang berikutnya adalah di dalam fasilitas data analisis ini ada yang namanya pembuatan histogram. Ya, jadi ada pembuatan histogram. Nah, ini histogram itu kayak seperti grafik tapi isinya adalah distribusi frekuensi. Ya, jadi bisa dibuat seperti ini. Ya, jadi ini nanti akan kelihatan nilainya. Jadi misalkan kita punya tabel seperti ini. Coba misalkan ini saya copy bisa nggak ya, biar nggak buatnya 2 kali. Misalkan kita copy, ini ada fasilitas ngopinya nggak? Select-nya, oke ini nggak ada ya fasilitas ininya di X ini ya. Jadi ya, kita bisa buat ini ya, terus dibuat satu-satu berarti. Ini saya buat sheet baru ya. Oke, sambil jalannya hasil UAS 54 sampai 58, 59 sampai 63, 64 sampai 68. Oke, nah cara ini sebentar dulu. Ini coba kita lihat dulu. Caranya ini kita bisa gunakan ini
range-nya ini adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum tadi range-nya. Jadi jumlah kelas itu akan kelihatan dengan rumus ini. Jadi misalkan tadi, sorry, jangan pakai itu ya berarti ya. Sebentar ininya, saya pindahin dulu. Oke, ini saya copy dulu. Tadi nilainya tadi. Oke, langsung aja ya. Nanti cara ngitung bikin range ininya maksudnya bisa langsung seperti langsung bentuk sini dia. Jadi ini saya tulis 68, sini 69, 73, 74 dikurangi 78, 79 dikurangi 83, 84 dikurangi 88, 89 dikurangi 93, 93 dan 94 dikurangi 97. Oke. Nah, ini untuk sebelahnya adalah frekuensinya. Ya. Terus kemudian frekuensinya bin range-nya. Bin range-nya. Nah, ini bin range ini ya, kalau kita lihat dia ngambil dari nilai yang ujungnya, batas akhirnya ini. Ya, dia ngambil ini. Ya, 73, 78 kayak gitu ya. Jadi bisa kita ambil di sini 58, terus kemudian 63, kemudian 68, kemudian 73, 78, 83, 88, kemudian 93 dan 97. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan histogramnya dengan menggunakan data analisis. Jadi sama seperti tadi. Kita pilih dulu di menu data. Analisis, kemudian saya cari histogram. Oke. Input range-nya. Nah, ini lihat di sini catatannya dikatakan. Klik muncul histogram. Gerak mouse ke arah hasil UAS. Ya. Nah, kita klik ini, drag ini. Oke. Ya. Terus kemudian ulangi langkah drag ke arah bin. Nah, yang ini ya sebelahnya ini ada bin range-nya. Bin range-nya itu ini. Kemudian checklist semua kotak Pareto chart ya. Jadi kita mau menampilkan apa yang mau kita tampilkan. Mau kita tampilkan Paretonya, kumulatifnya, chart outputnya kita tampilkan. Nah, ini output range-nya ini kalau output range itu muncul bisa dipilih areanya. Ya, areanya mau dimunculkan di mana. Nah, ini kita kan tinggal blok areanya. Kan ini tadi ya, saya klik, saya mau munculkannya di sini. Di sampingnya ini. Nah, ini saya blok aja kira-kira segini. Tapi kalau saya pilih new worksheet, dia akan muncul jadi sheet baru. Kalau new workbook jadi file baru. Ya, seperti itu. Tinggal oke. Oke, nah ini ada error nih katanya. Ya, nah kalau dia error gini, berarti kan range ini, input range ini yang kita harus rubah ini, range-nya ini. Ya, jadi range ini kita lihat di sini nanti. Range ini kata dia ada, ini mungkin ada yang salah nih, kita range C3, C2, C3, S3. Oke. Mungkin ini pada poin B. B. Ini ada yang salah nih kita berarti. Kita sesuai. Oke, mungkin ini yang salah ya. Sebentar, ini saya tulis dulu. Ini bin ini. Kita tulis dulu. Mungkin ini pengaruhnya di sini. Saya buat 54, di sini 58. Kemudian di sini 59,
3, 54, 69, 74, 79, 84, 89, 9. Oke. Ini siapa tahu pengaruh ini ya, 73, 78, 83, 88, 93, dan 97. Dipisahin ya. Tadi kan kita satukan ya. Atau pengaruh ini, jadi dia nggak ada tanda minusnya itu, jadi nggak kebaca. Oke, saya gabungkan dulu jadi satu. Oke, saya ulangi lagi ya. Histogram, saya pilih areanya, saya ganti ini area ini. Oke, ininya tetap bin ini. Ini checklist semua areanya nanti tampil di sini. Ya, kita dapat ini. Jadi tadi jangan digabung tandanya, dipisahkan. Nah, sekarang cara bacanya nih, cara membacanya. Jadi yang dimaksud bin itu adalah kelompok datanya sampai mana nilai binnya ini. Jadi bin 58 ini artinya data yang ini tadi ini, sorry ya, ini data ini saya copy dulu ke samping. Jadi cara bacanya. Kita copy dulu ke sini biar kita tahu datanya. Oke, nah yang ada di kelompok 54 sampai 58 itu jumlahnya ada 3 maksudnya. Coba kita cari ya, yang 54 sama 58 itu, sampai dengan 58 itu areanya itu. Ini satu. Ya, saya tandain warna merah ya. 1, 54 sampai 58. 1, terus kemudian kurang ya, harusnya 1, 3 ya. 58, 58. Oh, ini 1. 2 ini. Dan 2. Satu lagi adalah nah ini. Nah, ini kan. Ini adalah yang ada di range ini, yang ini. Artinya yang ada di kelompok yang ada di range antara 54 sampai 58 itu adalah sebanyak 3. Nah, untuk bin yang 97 sama juga, bin 97 itu 94 sampai 97. Ya. Itu ada 2 nilainya. Ya, kalian bisa cari sendiri yang 68 Pak ada berapa? Yang 68 itu 54 sampai 68 ini ya. 54 bukan ini 63 ya harusnya ya. 63 ya. 4 ya harusnya ya, sorry. 4. 64 sampai 68 itu ada 1. Nah, sedangkan jumlah 3 ini dari mana? Jumlah 3 ini. Kalau kita sum nih, coba ya, kita sum ini. 18 kan? Ya. Kita bagi 3 bagi 18. Tuh, ya. Jadi nilai frekuensi kumulatif ini, persentase kumulatif 16 ini, diperoleh dari mana? Jumlah total frekuensi data ini, ya, dibagi ini 3 kan, 3 per 18 itu 16%. 2 per 18 sekian, dan seterusnya. Ya. Nah, ini bin-nya tadi, ya, yang tadi sama dengan di soal kita tadi, tulis ini, frekuensinya 3. Nah, ini kumulatif. Jadi sama dia modelnya seperti ini. Jadi diulangi lagi, nyambung lagi di sini. Ya, 58, 63, 73. Nah, ini harusnya beda ini ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu cara menentukan. Nah, ini yang disebut bin, grafik apa? Tabel untuk frekuensi bin-nya, histogramnya. Sedangkan histogramnya mana? Ini histogramnya. Jadi dari bin tadi tuh. Jadi jumlahnya 3, terus naik, terus ini kan kelihatan di sini. Tuh, 16%. Kemudian jadi persentase ini yang garis panahnya adalah persentasenya nih, persentase kumulatif. Seperti itu. Ya. Oke, ini untuk yang contoh yang kedua. Seperti itu. Ini ada baca di sini, bisa dibaca sama kalian. Ini ada latihannya juga kalau mau dicoba. Nah, yang terakhir dari saya tentang ini perlu nggak nih? Oke, ini nggak usah. Yang penting satu lagi adalah satu lagi itu tentang analisis korelasi dan regresi. Mana sih di bab
Modul 6 ya, di modul 6. Nah ini. Jadi analisis korelasi ini bisa dipakai oleh kita untuk mencari keeratan atau keterikatan atau keterhubungan antar variabel yang ada. Jadi bacanya nanti gimana? Nilai korelasi itu nanti kelihatan kalau kita lihatnya apakah makin tinggi, apakah makin rendah. Ya, jadi nilai korelasi itu nilainya antara 0 dan ini. Jadi kalau kemarin kan kita waktu hitung-hitungan itu kan, kalau nilai korelasinya ya, misalkan besar atau menuju 1, maka dia dikatakan ada hubungan, ada pengaruh yang besar, yang signifikan di situ. Ya, tanda positif atau negatifnya kelihatan di situ. Positif menunjukkan arah variabelnya tuh hubungan dua variabel searah. Jadi kalau negatif dia berlawanan. Jadi misalkan contoh nih, apakah ada pengaruh antara pandemi ya dengan tingkat pengaruh motivasi kita bekerja, belajar terhadap masa pandemi. Nah, dicari itu keterhubungannya. Ya, dicari kita apakah ada pengaruh pandemi ini membuat orang menjadi malas dalam belajar bekerja. Dicari keterhubungan korelasinya. Nah, nilai korelasi yang dihasilkan itu akan menunjukkan apakah dia positif, apakah negatif. Ya, apakah erat? Kalau dia erat berarti ada. Kalau kita erat positif berarti kita bisa bilang bahwa pengaruhnya ada, pengaruhnya itu pengaruhnya itu dua variabel itu pengaruhnya positif. Ya, makin tinggi berarti makin erat, makin besar pengaruhnya gitu. Contoh misalkan ini. Ada dua buah data, ya, data nilai UAS dan nilai UTS, UAS dan UTS. Nah, apakah ada pengaruh? Kita kan nyari korelasi. Apakah ada pengaruh? Kalau orang UTS nilainya kecil, UAS-nya juga cenderung kecil. Ya, apakah ada pengaruh di situ? Nah, berdasarkan data-data yang ada ini, kita mau mencari pengaruhnya ada nggak? Ya. Nah, caranya gimana? Caranya kayak sama seperti tadi. Ya, tinggal kita tambahkan data. Saya buat dulu nih kolomnya berarti ini. Di sini UAS-nya, di sini UTS-nya. Saya mau mencari pengaruhnya. 23, 23, kemudian 56, 56, 56-nya 3 kali, 67, 54, 89, 90, 89, 78, 78, 78. Oke. Saya tulis 30, 34, 35, kemudian 57, 70, 76, 80, 88, 80, 76, 76, 86. Oke. Caranya gimana? Caranya sama seperti tadi, ya. Jadi dari menu data, data analisis, cari yang korelasi, correlation ini. Nah, tinggal oke. Input range-nya mana? Range-nya ini ambil ini dua ini. Ya. Kalau misalkan Pak, saya mau ngambil atas judulnya, sudah. Atasnya ini di blok dari judul ininya biar kelihatan mana UTS UAS-nya. Ini jangan lupa di checklist. Kalau ngeklik ngeblocking judulnya. Outputnya masukin ke sini. Tampilkan di halaman ini juga. Di blok areanya banyak aja bikin seperti itu. Sudah. Nah, ini nggak banyak korelasi itu. Ya, checklistnya lebih mudah. Tinggal oke aja. Dapatnya cuma segini. Tuh. Ya. Kalau kita lihat, ya, UTS terhadap UTS, UAS terhadap UAS 1 ya, terhadap diri sendiri. UAS terhadap ini nilainya kosong. Tapi UTS terhadap UAS ini ada. Ya, jadi ini memang kosong. Nah, ini pengaruhnya ini 0,8. Jadi kalau kita lihat di sini tadi 0,8 itu kan gini. Nilai korelasi nih. Keeratan tersebut dicerminkan dari nilai korelasi yang semakin tinggi. Ya. Jadi kalau dia nilainya kan antara 0,1. Jadi kalau dia makin menuju 1, berarti makin tinggi, makin erat. Berarti ada pengaruh nilai UTS dengan UAS ini ada pengaruhnya di situ. Ini contoh. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa hasil korelasi antara nilai UTS dan UAS itu ada hubungan yang erat, yaitu sebesar ini tingkat keeratannya. Tanda positif yang dihasilkan menunjukkan bahwa hubungannya searah. Jika nilai mid semakin tinggi, maka nilai UAS juga semakin tinggi. Artinya kalau UTS-nya bagus, maka UAS-nya juga cenderung bagus.
Itu searah dia disebutin. Jadi kalau dia di sini kan berarti nilai UAS yang ada di sini, nih ya, lihat, UTS ini berpengaruh terhadap UAS. Ya, jadi UTS yang dihasilkan oleh dari mahasiswa itu akan mempengaruhi nilai UAS-nya juga. Nah, kalian bisa buat banyak ini. Pak, misalkan kehadirannya gimana? Ya, kehadirannya. Misalkan nilai kehadirannya 89. Misalkan ya, ada yang jarang masuk misalkan di sini ya. 100 ini katakanlah 43 kehadirannya, di sini 56, ini 78, 65, nah ini 90, 100 ya. Kehadiran misalkan ya, kita tulis di sini. Oke, kita coba 3 nih kehadiran ini kita blok, kita buat analisis baru. Bisa nggak dia 3 variabel? Kita coba ya. Arrange, kita blok ini. Oke, checklist ini, areanya, kita pilih areanya ada di bawahnya. Kita lihat, tuh, kelihatan ya, bahwa UTS mempengaruhi UAS, positif dia. Kehadiran mempengaruhi juga nilai UAS 0,5. Jadi kehadiran ini justru agak lebih rendah dibandingkan dengan pengaruh terhadap UTS. 0,5, 0,6. Tapi tetap karena dia nilainya positif, 3 nilai ini adalah positif, maka ada pengaruhnya. Pengaruhnya pengaruh positif. Jadi ada pengaruh di nilai 3 nilai ini. Tapi kalau dinyatakan apakah kehadiran ini mempengaruhi nilai UAS, lebih besar pengaruhnya terhadap UTS ketimbang terhadap UAS. Gitu. Karena dia bisa jadi karena kehadiran ini buat membantu nilai UTS ini biar ininya. Kalau UAS bisa jadi nilai aslinya deh seperti itu. Ya. Nah, ini contoh yang ke berapa nih? Ketiga berarti. Oke. Yang terakhir adalah, silakan kalau ada pertanyaan ya. Yang terakhir adalah analisis regresi. Ya. Jadi analisis regresi ini nanti akan paling sering kalian ketemukan. Jadi kalau mau mencari pola, ya, pola itu adalah modelnya seperti apa, ya, dari beberapa variabel, dari beberapa data itu bisa dipakai, bisa menggunakan analisis regresi, bisa dipakai untuk mendeskripsikan sebuah data, bisa juga untuk prediksi. Nah, mendeskripsikan itu menjabarkan semua, menampilkan semua data seperti apa informasi yang dihasilkan. Mengendalikan itu dia nanti bisa kita menentukan uh, jika nilainya 3 hasilnya apa misalkan seperti itu ya, jika nilai ini akan ini menghasilkan itu kendali. Terus bisa juga dipakai untuk prediksi. Nah, ini data ini banyak dipakai di dalam dunia ekonomi dan bisnis seperti itu ya. Oke, caranya gimana? Nah, ini contoh ya. Seperti apakah pengaruh harga terhadap permintaan. Ya, harga ini misalkan 20. Ya, permintaan ini 20 ini katakanlah satuan ribuan lah ya, atau satuan jutaan terserah. Tapi pengaruhnya di sini kita tulis. Apakah ada pengaruhnya dia di situ? Nah, caranya gimana? Ingat kalau dia rumus regresi itu dia nanti dapatnya Y sama dengan 2X ditambah sekian-sekian. Ya. Nah, ini sama caranya kayak tadi, saya tulis lagi dengan soal yang baru di sini. Ini harga, ini permintaan. Nah, ini jadi modelnya tuh kayak matematika bisnis dia nanti dari sini. 20, 30, 40, 50. Oke, ini saya tarik aja nih karena sama ya nilainya sampai 100 ya. Satu lagi. Oke. 200, 190, 120, 100, 75, 60, 50, 40, 20. Oke. Nah, ini sama. Kita pakai yang regresi. Data analisis, cari yang regression. Nah, ini regression. Tinggal oke aja. Nah, mana yang menjadi sumbu X, sumbu Y-nya? Ya, sumbu X, sumbu Y-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sumbu X, sumbu Y-nya yang mana? Ya, apakah kita bisa menentukan, misalkan saya tentukan dulu nih, sumbu Y-nya adalah ini.
harga. Kemudian sumbu X-nya saya pilih ini, permintaan. Ya. Checklist ya, outputnya saya pilih di sini areanya. Mau saya tampilkan. Kemudian saya menampilkan nilai residunya, standar residunya. Ya, saya menampilkan ini. Semuanya saya checklist. Tinggal oke. Ya, dia langsung muncul informasinya. Informasinya yang dihasilkan itu akan muncul semua. Oh. Ya. Jadi kalau dengan Excel ini sekali kita input, sekali kita blok dia semua. Outputnya semua. ANOVA-nya dapat, residualnya dapat tuh, yang semuanya tuh dapat tuh, yang kayak tadi. Kelihatan. Ya. Nilainya kita dapat di sini. Nah, grafiknya malah dapat juga di sini. Grafik. Oh, ya. Kelihatan. Jadi tinggal kita lakukan apakah mau probabilitasnya kelihatan di sini. Ya. Nah, yang penting dari itu adalah membaca datanya. Contohnya, ini hasilnya. Ya, hasilnya itu. Nah, ini cara bacanya. Ini contoh ya, misalkan di sini kita lihat di sini hasilnya aja dulu, cara membacanya. Kalau menghasilkan ini udah tahu caranya ya, tinggal di blok. Cuman artinya ini kita harus tahu. Nah, jadi dari hasil ini tadi kita bisa dapat yang namanya rumusnya ini, permintaan ini. Nah, dari mana Pak dapat rumus itu? Ngelihatnya dari sini. Ngelihatnya dari nih 607 ini. Ya. Itu nanti masuknya ke sini. Nilai residunya ini. Nah, harga min 13. Ini harga itu yang mana? Nih, harga. Jadi yang nilai kolom ini bisa dijadikan persamaannya. Ya. Jadi kalau misalkan kita bilang misalkan permintaan itu dihitung dari mana? Dihitung rumusnya itu ini. Ya. 607, sekian, nilai ini dikurang ini ditambah ini. Jadi kalau misalkan Pak, kalau saya punya harganya 1, kemudian pendapatan 1, berapakah permintaannya? Sudah tinggal 607,53 dikurangi 13,31 ditambah 0,36. Nah, ini adalah besaran permintaan. Nah, ini adalah rumus regresinya tuh ini. Persamaan regresi ini namanya. Ini persamaan regresi. Persamaan permintaannya tuh ini. Jadi kalau harganya 2 berapa Pak? Ya itu tinggal ininya 2 kali ini. Berapa nilainya? Kalau di sini 10 ya 10 kali ini berapa? Dapat permintaannya berapa? Nah, ngambil data persamaan ini dari mana Pak? Dari ini tadi kolom ini. Coefficient ini. Jadi nilai ini adalah intercept-nya itu adalah plusnya. Ini harga, variabel harganya. Ini adalah variabel pendapatannya. Jadi kan kalau kita matematika biasa kan gini. Y sama dengan bagusnya apa ya? Y sama dengan 2X 2A plus 2B ditambah C. Nah, 2 ini Y sama dengan AX plus BZ plus C. A, B, dan C itu adalah nilai ini. Nah, C-nya itu intercept ini C. Sedangkan B itu terserah mana, bisa harga, bisa pendapatan, tergantung mana BZ. Nah, ini adalah permintaannya tadi. Tuh. Ya. Nah, ini cara membacanya seperti itu. Terus kemudian kelihatan 95% kelihatan di situ. Nah, jadi cara pembacaannya kelihatan. Nah, itu yang penting itu di sini. Kalian bisa baca ini persamaan regresinya seperti apa. Jadi kalau dia prediksi permintaannya sekian, maka residu sekian, standarnya sekian. Permintaan 300. Ya, hasilnya prediksinya ini. Ini prediksinya nih, prediksi permintaannya ini. Dengan residunya, nilai residunya seperti ini. Oke, jadi bisa lebih
lebih lengkap perhitungannya. Oke, dari saya itu ya, yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Ada pertanyaan silakan ya. Oh, silakan. Belum ada, Pak. Belum ya? Oke, mudah-mudahan bisa di